Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Teman-teman semua, seperti janji saya kemarin bahwa saya akan memberikan uraian video mengenai perhitungan alokasi memori. Nah, sebelum perhitungan alokasi memori, saya review sebentar mengenai array dimensi 1. Seperti kemarin, ini potongan dari pertemuan kemarin sebenarnya untuk array dimensi 1 mengenai bagaimana cara melakukan perhitungan jumlah array dimensi 1. Nah, kalau kita lihat di jumlah array atau slide di array dimensi 1 pada slide kita, di situ bagaimana cara kita mencari jumlah elemen itu ya, bagaimana cara kita mencari jumlah elemen array dimensi 1 tersebut. Kalau kita lihat di contoh slide, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan rumus perhitungan ini, langsung saja. Kalau array dimensi 1 ya, begitu ada inisiasi integer A 10 seperti ini ya, maka langsung saja bahwa nilai 10 itu adalah jumlah elemen array-nya. Langsung bisa kita ketahui tanpa kita harus memasukkan ini ke dalam rumus array dimensi 1. Oke, next saja. Kemudian kalau kita lihat lagi di slide yang kedua, ini membahas mengenai mapping. Bagaimana caranya pemetaan atau mapping array dimensi 1 ini ke storage atau ke media penyimpanan ya, ke media penyimpanan. Kalau array itu kan dia memorinya ya, alokasi memori. Nanti bagaimana atau sebenarnya ketika memori itu dia di mappingkan atau ditempatkan di dalam media penyimpanan. Nah, dia akan berada di alamat mana ya? Dia akan berada di alamat mana? Karena ini kaitannya dengan interpreternya atau penerjemahnya dengan media yang dia gunakan untuk menyimpan storage-nya, mau nanti di dalam hard disk atau di dalam media storage yang lainnya ya, perhitungannya sama. Oke. Rumusnya untuk array pemetaan dimensi 1 kita bisa lihat di sini di slide-nya ada keterangannya di mana at A I itu adalah posisi awal array yang dicari. Kemudian B ini adalah posisi awal indeks di memori komputernya. Awal indeksnya dia berada di berapa posisi awalnya, alamat awalnya. Kemudian I adalah subscript atau indeks array yang dicari. Nah, kita mau mencari indeks array yang keberapa gitu ya, indeks array keberapa. Kemudian L adalah ukuran atau besar memori suatu tipe data. Karena masing-masing tipe data itu kan besaran memorinya berbeda-beda, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Nah, nanti di bagian perhitungan nanti coba saya tampilkan mengenai kalau kita mau melihat ukuran atau besaran memori suatu tipe data. Kalau integer itu besarannya berapa, tiny integer itu berapa, kemudian tipe data yang lainnya itu besaran memorinya itu berapa gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke I atau subscript atau index array yang dicari seperti kemarin, namanya array itu kan kalau kita gambarkan, dia gambarkan sebagai sebuah kereta api, indeksnya dia berupa gerbong-gerbong itu ya, dia berada di gerbong yang mana, atau kita mau mencari alamat gerbong ke 10. Nah, alamat di dalam storage ada di alamat berapa, nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada contoh soal yang nanti bisa kita gunakan sebagai studi kasus. Contohnya adalah suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. Integer, jadi tipe datanya adalah integer, berarti nanti kita mencari L-nya adalah besaran memori dari integer ya. Besaran memori dari integer itu berapa? 1, 2, 3, atau 4, atau mungkin lebih dari itu. A adalah nama variabelnya atau nama array-nya, integer A. Kemudian 5 ini adalah jumlah tadi, jumlah array-nya ada 5,
indeksnya dari 0 sampai 4 berarti ya indeksnya. Dengan alamat awal indeks berada di 001H base heksa ya. 0011 heksa. Jadi B ya, B-nya ini adalah 001 heksa. Dan ukuran memori tipe data integer sama dengan 2. Ini kebetulan sudah diberikan nilainya ya, integer ini diberikan ukuran memori tipe data integer 2. Tapi nanti kita perlu melihat kembali karena integer ini sendiri ada berbagai macam jenisnya. Ada integer, ada tiny, ada small dan lain sebagainya. Perlu kita, kalau memang di sini tidak ada ukuran memorinya, nah perlu kita cari tahu berapa ukuran memori dari tipe data tersebut. Oke, kemudian kita diminta untuk mencari berapa alamat array A3. Berarti kita diminta untuk mencari alamat array ke-3. Ini posisinya ada di ada 5, kemudian awal indeksnya, indeks ke 0-nya ada di 001H, kemudian kita diminta untuk mencari A3-nya. Nah, di bawah sudah ada pembahasannya. Kalau kita coba lihat teman-teman semua, ini ada pemetaan mapping ya, bagaimana contohnya. Ini kita masukkan saja rumus-rumus tadi A1 add A I ke I, yang akan kita cari alamat array yang akan kita cari adalah A3 tadi sesuai dengan soal. Kemudian alamat awal indeksnya adalah 001 heksa. Kemudian I-nya tadi adalah apa tadi? I-nya tadi array keberapa gitu ya? Array keberapa, coba kita lihat dulu ke atas, maaf saya lupa. Iya betul, subscript atau indeks array yang dicari. Yang dicari adalah array ketiga. Kemudian L tadi adalah besaran memori dari integer. Ini 2 ya, besaran memori ada di 2. Tinggal kita masukkan saja sesuai dengan rumusnya ada di sini. A3, B-nya kita masukkan. Heksa, ingat ya, masih di dalam heksa. Kemudian 3 dikurangi 1. 1 ini rumus, memang sudah ada di dalam rumusnya. Dikurangi 1 karena 1 adalah indeks pertama. Kemudian dikalikan dengan 2 adalah besaran memorinya. Nah, kita akan dimasukkan 3 kurangi 1 dikali 2, 3 kurangi 1 ya 2 kali 2, 4. Tapi ingat 4 ini adalah 4 desimal ya, belum sama. Satuannya belum sama, 4 ini adalah 4 desimal. Nah, ketika diturunkan lagi, kita rubah dari desimal ke heksa, 4 desimal dan 4 heksa ini sama. Dari 0 sampai 9, baik heksa ataupun desimal. Kalau desimal dikonversi menjadi heksa ya sama, dari 0 sampai 9 masih sama konversinya. Maka dia akan menghasilkan 4 heksa. Dijumlahkan 0001 heksa ditambah 4 heksa sama dengan 0015 heksa. Ini keterangannya untuk desimal. 4 desimal sama dengan 4 heksa. Jadi alamat memori dari array ketiga atau A3 adalah 0015 heksa ya, 0015 heksa, seperti itu. Oke, paham ya, mudah sekali untuk difahami untuk array dimensi 1 ke seterusnya. Nanti kalau memang teman-teman semua ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentarnya. Monggo. Boleh, nanti akan saya jelaskan lagi di video yang akan datang. Oke. Nah, ini contoh penggambarannya ya. Kalau kita alokasikan di dalam memori atau kita gambarkan dalam sebuah tabel array ya, 0, 1 sampai 4 ini adalah indeksnya. Array pertama indeksnya 0, array kedua, ketiga, keempat, kelima indeksnya sampai 4. Nah, tadi alamat awalnya adalah 0011. Kita diminta untuk mencari A3 dengan besarannya 2. Jadi setiap satu data ini, array ini dia punya memorinya, dia akan memakai besarannya adalah 2. Tadi besaran memorinya 2. Maka antara A1 sampai A2 dia jaraknya ada 2. 0011 dan sampai 0013 ini kan, kalau kita hitung ini jaraknya ada 2, besarannya 2. Ini ke sini juga 2 gitu ya. 2. Nanti ke teman-teman semua koreksi ke belakang juga jaraknya sama 2. Jadi dia menggunakan 2
besaran memorinya 2. Oke, seperti itu. Itu untuk perhitungan array dimensi 1. Bagaimana pengalamannya ke storage. Oke, kita lanjutkan. Ini keterangan konversi bilangannya. Saya kira tidak perlu panjang kali lebar, mudah sekali dibaca, dan saya yakin teman-teman semua mungkin dulu yang backgroundnya di SMP atau SMA IPA atau SMK, saya yakin pernah mendapatkan materi seperti ini. Ini sebenarnya materi matematika dasar saja untuk konversi bilangan heksa, biner, desimal ini ya. Ini kalau mau dilihat tadi 4 desimal itu sama dengan 4 heksa ya. 4 desimal itu sama dengan 4 heksadesimal. Jadi sama. Sampai ke 9 sama. Ya, desimalnya sama. Coba bedanya nanti di sini. A, B, C, D, E, F untuk untuk pengalamatan desimal dan heksadesimal. Oke, next ke slide selanjutnya. Ini contoh konversi antar bilangannya saja. Bagaimana cara kita mengkonversi bilangan. Contohnya 254 base 10 atau base 10 itu base-nya base desimal. Kalau dijadikan heksa itu bagaimana? Atau caranya bagaimana? Ya, ini sudah ada cara menyelesaikannya gitu ya. Caranya dengan membagi bilangan tersebut dengan 16 sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Tidak bisa dibagi lagi dengan 16 atau kurang dari 16. Nah, dengan mencatat setiap sisa pembagian, ini contohnya sudah dijelaskan ya. 254 dibagi 16 adalah 15 hasilnya, sisa 14 atau E itu bisa dilihat 14 ini adalah desimalnya, karena tadi 254 ini base-nya adalah base desimal. 15 sisa 14 ini juga masih desimal. Kalau kita jadikan heksa maka dia akan menjadi E ya, E. Kemudian dibagi lagi 15 dibagi 16, sisanya adalah 15 atau F. 15 atau F. Jadi 254 base 10 sama dengan FE 16. Diurutkan dari sisa pembagian terakhir. Jadi dari yang paling akhir. F itu A, B, C, D, E, F tadi ya. 15 yang terakhir. Oke, penjelasan. Ini mudah, tinggal dibagi saja. Ini contohnya di dalam penerapan array dimensi 1 pada pemrograman C++. Nanti teman-teman semua bisa coba hasil luarannya, atau nanti coba saya contohkan bagaimana kalau dirunningkan di C++ gitu ya. Ini bagaimana alokasi memori, ini coding programnya. Void main integer A8, berarti A ini tipe datanya adalah integer dan memiliki array 8 ini ya, dia punya 8 value atau bisa diisi dengan 8. For I sama dengan 0 sama dengan I kurang dari 8, I plus plus ini loopingnya ya. For integer I sama dengan 0, I kurang dari 8, I plus 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 ini sama dengan I plus 1. Kalau teman-teman semua kembali, I plus plus ini sama dengan I plus 1. Printf kita tampilkan hasilnya berapa ya. Ini persen X ini adalah heksadesimalnya. Kalau teman-teman semua menampilkan nilai heksadesimalnya pakai persen X /n itu untuk enternya ya, kalau di C++. Oke, nah nanti akan tampil listingnya atau akan tampil hasilnya. Nanti coba saya buat.
Kemudian yang kedua adalah array dimensi 2. Nah, bagaimana array dimensi 2 itu sendiri? Nah, array dimensi 2 itu intermezzo dulu sebelum ke perhitungan matriks, ke perhitungan alokasi memori. Array dimensi 2 ya kalau gambarnya seperti teman-teman semua kalau membuat tabel itu ya. Itu adalah array dimensi 2. Jadi dia punya panjang, dia punya lebar. Nah, deklarasinya sama seperti array dimensi 1, cuma bedanya dia punya indeks pertama dan indeks kedua. Ya, contohnya di sini adalah integer A32. Berarti dia punya baris sebanyak 3 dan dia punya kolom sebanyak 2. Nah, kalau secara digambarkan secara visualnya adalah seperti ini. Indeks ke 0, 1, yang kolomnya tadi 2, barisnya dia punya 3. 1, 2, 3, seperti itu. Nah, ini gambarannya lah. Jadi bedanya kalau array dimensi 1 dia cuma punya baris saja, kalau dimensi 2 dia punya baris dan kolom. Nah, bagaimana cara menentukan array dimensi 2? Ini rumusnya. Karena bentuknya itu hampir sama seperti persegi, baik persegi panjang bisa atau persegi. Caranya ya panjang kali lebar. Kalau persegi kan kita sisi kali sisi. Atau panjang kali lebar untuk persegi panjang. Tinggal dikalikan saja. Jumlah barisnya dikalikan dengan jumlah kolomnya. 4 kali 3 sama dengan 12 gitu ya. Ini untuk jumlah elemen array-nya ada berapa? Ya tinggal kita kalikan saja jumlah baris dan jumlah kolomnya. Nah, bagaimana pemetaan mapping ke storage-nya? Nah, agak sedikit ada perbedaan untuk mapping storage di array dimensi 2. Ada pendekatan, ya pertama pendekatan kolom per kolom, ya dia dicari berdasarkan dari kolomnya ataukah dia dicari berdasarkan barisnya. Nah, kalau bahasa asingnya column major order atau CMO atau row major order atau RMO ya. Rumusnya ini add m I, J itu adalah posisi array yang akan dicari karena kita menggunakan array dimensi 2, jadi ada 2, ya I, J, baris dan kolomnya. Kemudian M00 adalah posisi alamat awal indeks. Alamat awal indeksnya dia berada di mana? Sebenarnya hampir sama seperti tadi array dimensi 1 ya. Tetap juga menyertakan alamat awal indeksnya. Kemudian I adalah barisnya, jadi dia baris ke berapa. Kemudian J adalah kolomnya, kolom ke berapa, dikurangi 1 sama, dikurangi 1. L adalah ukuran memori tipe datanya. Tadi integer itu berapa, boolean, dan lain sebagainya. K adalah banyaknya elemen per kolom. K adalah banyaknya elemen per kolom. Dalam satu kolom, dalam satu kolom itu ada berapa elemen, ya, ada berapa isian. Ya, ada berapa value-nya, ada berapa isinya dalam setiap satu kolom. N adalah banyaknya elemen per baris. Nah, ini bedanya N sebenarnya rumusnya sama, hanya saja perbedaannya adalah tadi K sama N banyak elemen, kalau J itu kolom, kalau I itu baris itu ya, sama dia di balik aja, dia dibalik, J-nya di depan kalau pendekatan kolom, kalau pendekatan baris J-nya dia di belakang ya. Kemudian yang membedakan adalah N adalah jumlahnya banyaknya elemen per baris, kalau K per kolom, seperti itu. Pendekatannya sama ya, sama seperti tadi, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, ini bagaimana caranya. Misal ini contohnya sudah ada di sini ya. Misal integer M32 array dengan 3 baris dan 2 kolom. Berdasarkan cara pandang, kolom per baris row major order, jumlah elemen per barisnya adalah 2. Ini elemen per baris 1, 2. Dia per barisnya dia punya 2 elemen. Gitu. Kalau kita dilihat dari per kolom, ya jumlah elemen per kolomnya ada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, tergantung nanti kita akan mencari alamat memorinya menggunakan cara pandang mana, cara pandang baris atau cara pandang kolom.
Oke, nah ini contoh pemetaannya. Jadi disediakan contohnya. Oke, ada sebuah array 2 dimensi menggunakan tipe datanya float. Nah, ini floatnya, tipe datanya float, besaran memorinya 4. Kalau tadi integer adalah 2 ya. 2 floatnya 4. Float X 43 berarti dia punya 4 baris dan 3 kolom dengan alamat indeks 00 yang pertama berada di 001H, sama seperti tadi ya, alamat indeksnya dibuat sama. Tentukan berapa alamat array 32 berdasarkan cara pandang baris dan kolom. Oh, kita diminta untuk mencari cara pandang baris dan kolom, mencari dengan dua cara. Oke, nah ini kalau digambarkan secara visualnya bentuknya seperti ini ya. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Indeksnya ya, kolom dan barisnya. Oke, kita coba langsung masuk ke pembahasan. Contoh pemetaan. Nah, ini contoh pemetaannya. Kalau menggunakan cara pandang baris ya. Cara pandang row. Nah, tinggal dimasukkan saja. I itu depannya berapa? Ini kalau I-nya 3 berarti di sini 3, J-nya 2. J 2 2 ya. Di N tadi adalah jumlah elemen per barisnya. Jumlah elemen per barisnya ada berapa? Ada 3, ada 4, 3 tadi ya. 3, kemudian tambah 2. 2 ini adalah baris yang akan kita cari alamat memorinya. Dikurangi 1 dikalikan 4. 4 ini adalah besaran memori. Karena kita menggunakan float ya, menggunakan float, maka dia besarannya adalah 4. Oke, kita lakukan perhitungan. Ini heksa tetap heksa. Kemudian kita lakukan perhitungan pada desimalnya. 3 kurangi 1 kali 3 ditambah 2 kurangi 1. 28 desimal. 3 kurangi 1, 2 kali 3, 6. 6 tambah 1 dikali 4. 14 dikali 4. Maaf, 7 dikali 4 sama dengan 28 desimal. Oke. 28 desimal. Ini kalau di 28 desimal langsung dijadikan heksa, maka 1C. 28 dibagi 16. 28 bagi 16, kemudian sisanya berarti berapa? Sisanya AB 16 berarti sisa 4, 8, 12 ya. ABC, betul. ABC, A itu 10, B itu 11, C itu 12. Berarti 1C. Ya. Oke, 1C. 10011 heksa ditambah 1C heksa, maka dia akan menghasilkan 002D ya. C tambah 1 jadi D, 1 tambah 1 sama dengan 2 sesuai 002D heksa. Ini cara pendekatan dari baris. Kemudian kalau bagaimana cara pendekatan melalui kolom ya. Cara pendekatan kolom sama seperti tadi, dicari berdasarkan pendekatan kolomnya, berdasarkan rumus pendekatan kolom. Sama seperti tadi, dimasukkan 3, 2, alamat awal pertama berapa dimasukkan, kemudian kolom keberapa, jumlah kolomnya berapa, jumlah barisnya berapa ya. K ini adalah jumlah elemen setiap kolomnya ada berapa, ada 4 di sini. Kemudian L adalah besarnya memori. 001H ditambah 24D. 24D ini hasil dari perkalian ini ya. 2 kurangi 1 dikali 4 tambah 3 kurangi 1 dikali 4. Dia menghasilkan nilai 24 desimal. 2 kurangi 1 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Dikali 4 4 ditambah 3 kurangi 1 2. 4 kali 2 8. 8 dikali 4. 8 kali 4 8 kali berapa tuh? Kita ulang. 2 kurangi 1 1 1 dikali 4 4 4 ditambah 3 dikurangi 1 2 4 tambah 2
4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 kali 4. Nah, itu betul itu. 6 kali 4 sama dengan 24 desimal. 24 desimal kalau dijadikan heksa adalah 18 atau 8. 18 base-nya base heksa. 24 dibagi 16 itu 1, kemudian 16 24 dibagi 16 itu dia punya sisa 8 ya. Sisa 8, maka hasilnya adalah 001 H ditambah 18 H hasilnya adalah 0029 H. Oke, 29 heksa. 29 H. Next, selanjutnya oh ini contoh program array 2 dimensi. Ini kalau kita implementasikan di dalam coding program C++. Nah, bagaimana kode heksanya berapa jumlahnya ini nanti akan ditunjukkan di dalam memori. Dia menempati memori keberapa ya, alamat memorinya di mana. Nanti kita bisa melihat ini mungkin bisa jadi hasilnya berbeda-beda, bisa jadi tergantung alamat memori awal pertama kali dia diletakkan di memori keberapa ya dari storage kita. Oke, contoh program array 2 dimensi ini sama kayak tadi ya. Contoh pemetaannya sudah. Contoh array program 2 dimensi yang tadi ya, nanti bisa dicoba di ini sama, cuma beda ini aja, cuma beda bervinya saja. Oh, teman sama persis ini. Oke, latihan. Nah, ini latihan kemarin ya, kemarin hasil tugasnya. Nah, nanti saya buat pembahasan mengenai tugas latihannya seperti apa. Oke, silahkan kalau ada yang belum jelas nanti silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk penjelasan di pertemuan pertama. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang kurang silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti bisa kita lengkapi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.